Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan. Oke, di dalam kehidupan kamu jadikan video ini hanya sebagai hiburan semata. Hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa ya. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Gemini. Fokus konsentrasi. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada kartu yang pertama aku punya Ace of Cups. Wow, nice. Ace of Cups muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Gemini ya. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang ya sebuah keberuntungan. Oke, tentang sebuah kelimpahan, keberkahan, pencapaian, sebuah keajaiban, hal-hal tak terduga yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Jadi secara peruntungan mungkin akan begitu banyak keberuntungan-keberuntungan yang akan kamu terima, kamu dapatkan di sini, teman-teman. Ya, baik mungkin terkait dengan kehidupan sosial, berarti di dalam perihal pekerjaan, usaha, bisnis ya. Kemudian di dalam kehidupan asmara, rumah tangga, berpacaran, kemudian mengenai tentang kondisi kehidupan keuangan kamu juga ya, teman-teman. Oke. Nah, aku punya Eight of Wands. 8 tongkat muncul hadir untuk energi kartu kedua. Melihat lebih dalam terkait dengan energi peruntungan kamu dalam pekan ini, teman-teman. Aku akui sih sebenarnya sebuah keberuntungan itu datang bukanlah sesuatu hal yang mungkin kamu anggap adalah apa ya, datang dengan cuma-cuma, tidak sih sebenarnya ya. Karena dari kartu kedua ini sangat menggambarkan loh sebuah perjuangan dan kerja keras kamu selama ini, teman-teman, dan bahkan ada pengorbanan yang kamu lakukan di situ. Jadi memang selama ini kamu sudah melakukan hal-hal yang terbaik. Wajar ketika segala hal yang terbaik sudah kamu lakukan, kamu orang yang cukup optimisme, memiliki sebuah keyakinan yang sangat-sangat begitu tinggi ketika ingin mencapai suatu tujuan, teman-teman. Dan wajar pula ketika kehidupan teman-teman Gemini memang lebih baik daripada yang lain, gitu sih. Oke, secara kondisi kehidupan sosial mungkin seperti itu nantinya ya, teman-teman. Amin ya. Nah ya, aku punya Ten of Cups. 10 cangkir muncul hadir ya untuk energi kartu ketiga ini, teman-teman. Jadi dari kartu ketiga ini amat sangat menjelaskan, menggambarkan tentang sebuah kemenangan besar, tentang sebuah pencapaian besar, kebahagiaan besar, teman-teman. Disinilah seakan-akan memang begitu banyak banget ya hal-hal positif yang akan termanifestasikan, terwujud gitu sih. Ya, doa-doa kamu juga, teman-teman. Jadi sebuah kejutan dan keajaiban ini memang berpotensi terjadi terhadap siapapun ya yang memang dikehendaki oleh Allah Tuhan semesta alam. Apakah kamu di sini termasuk orang-orang yang terpilih, teman-teman? Dan ini kembali terhadap diri masing-masing juga, seperti yang aku katakan sebelumnya dari kartu kedua ini. Ada nggak upaya-upaya yang dilakukan, actionnya ada nggak gitu? Karena untuk mengubah kehidupan itu wajib kerja keras dong, teman-teman. Ya, jika tidak mendapatkan sebuah kesempatan, ya cari kesempatan itu, peluang itu dikejar. Itu baru, ya, potensi kamu akan mendapatkan dan merasakan ini cukup besar. Tetapi ketika kamu selalu mengeluh, ya, iri terhadap pencapaian orang lain, sibuk terhadap pencapaian orang lain, teman-teman, ya, tidak ada actionnya, bagaimana rezeki akan datang kepada kamu itu sih sebenarnya.
Ya, mohon maaf, tapi memang kita tidak terlepas dari yang namanya hukum sebab akibat, teman-teman. Ketika ada upaya yang dilakukan, pasti bakal ada hasil yang akan didapatkan. Itu ya. Besar kecil tergantung dari apa yang dilakukan juga. Tergantung dari bagaimana caranya untuk mencapai ya sebuah tujuan tersebut. Dan kemudian aku punya kesatria koin. Nah, ini ya, keberuntungan, teman-teman, pencapaian, teman-teman. Ya, dalam pekan ini melihat ya, ini cukup membuat aku merinding banget sih sebenarnya. Karena apa? Ya, seakan-akan inilah impian terbesar kamu selama ini, ya, teman-teman, yang akan terwujud. Ya, insya Allah, baik di dalam perihal usaha bisnis kamu nanti yang akan berkembang, mungkin ya, pekerjaan bagi teman-teman ini yang masih menganggur, kamu akan mendapatkan pekerjaan baru, ataupun mungkin yang sudah bekerja, ya bisa jadi kamu akan ya dapat promosi jabatan, teman-teman, ataupun mungkin naik gaji ya, seperti itulah, ya. Oke, mungkin juga dapat bonus, ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi keuangan ya dari teman-teman Gemini. Oke. Nah, aku punya kesatria tongkat. Kesatria tongkat muncul hadir, teman-teman. Ya, ketika kita berbicara terkait dengan kondisi keuangan dari energi waktu pertama ini sih sebenarnya energinya cukup positif ya, cukup positif, teman-teman. Ya, kalau dikatakan rezeki kamu cukup lancar, ya lancar gitu ya. Tercukupi ya mungkin tercukupi. Ya hanya saja harus selalu bersyukurlah, teman-teman, karena yang aku lihat ada sesuatu hal yang besar yang ingin kamu manifestasikan, yang ingin kamu wujudkan, teman-teman. Ya, apa sih gitu ya? Ya mungkin sesuatu hal yang besar itu menyangkut tentang impian-impian kamu ya. Mungkin kamu ingin uang kamu bisa berlimpah, uang kamu banyak ya, teman-teman. Ya, sehingga cita-citanya mungkin ada yang ingin memiliki rumah sendiri ya, mohon maaf teman-teman bagi yang belum memiliki rumah, kemudian ingin memiliki mobil yang lebih bagus ya, kemudian ingin membahagiakan keluarga, pasangan, orang tua ya semua, teman-teman. Mungkin itu impian dan cita-cita terbesar kamu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin sih sebenarnya. Ya, ada sebuah kebahagiaan ya, kehidupan yang lebih baik, jauh lebih baik sudah ada di hadapan kamu. Nah, ketika sudah ada peluang yang datang ada di dalam kehidupan kamu, teman-teman, maka itu semua harus kamu manfaatkan dengan sebaik mungkin. Oke. Kemudian aku punya Seven of Cups, 7 jangkir. 7 jangkir muncul dari untuk energi kartu ketiga. Ini kartu menggambarkan tentang sebuah keinginan ya, harapan dan impian kamu ingin ya rezeki kamu berlimpah tadi ya, sama dijauhkan dari orang-orang toksik, teman-teman, ya. Dan kemudian inginlah kehidupannya itu bisa lebih tenang, damai ya, tidak ada orang yang iri dengki, karena biasanya seperti itu. Semakin sukses seseorang akan semakin banyak musuh, semakin banyak dibenci, teman-teman. Ya, kebanyakan dan bahkan mungkin orang-orang yang awalnya baik ya menjadi berubah haluan nih, teman-teman. Ya, kebanyakan sih seperti itu. Oke, next pada kartu yang keempat aku punya Three of Pentacles. Nah, tiga koin muncul hadir, teman-teman ya. Dari energi kartu keempat ini yang aku lihat ya di sini, teman-teman. Apa ya? Ada sebuah kejutan sih memang. Ada sebuah kejutan ataupun ada sosok malaikat penolong nih ya dalam pekan ini, teman-teman, yang akan membantu kamu. Mungkin seperti itu ya. Ketika kamu dalam fase yang sulit ya, ataupun dalam fase apapun itu, yang jelas memang aku merasakan sebuah keajaiban inilah yang akan mewujudkan semua impian-impian kamu. Mungkin bisa jadi kamu akan bertemu dengan orang-orang yang baik, teman-teman, di situ ya, yang akan mewujudkan semua keinginan kamu ya. Tapi paling tidak ya untuk masalah keuangan dalam pekan ini ya insya Allah akan lebih bagus kok, teman-teman. Itu yang paling penting. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sudah berumah tangga. Aku punya desan ya. Desan muncul hadir, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang sebuah kehidupan rumah tangga yang sangat harmonis ya, penuh dengan keberhasilan, kebahagiaan, kemenangan ya, teman-teman, tentang sebuah kondisi kehidupan sosial yang juga cukup bagus banget gitu ya. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya Queen of Swords ataupun Ratu Pedang. Ratu Pedang muncul hadir untuk energi kartu kedua.
Jadi melihat energi dari kartu kedua ini teman-teman, ada sebuah perubahan yang aku lihat di sini. Ya, ada sebuah perubahan yang aku lihat teman-teman. Perubahan di dalam hal apa teman-teman? Ya, ketika sudah bagus tentu akan lebih baik lagi. Bisa jadi ya teman-teman, cita-cita keinginan yang selama ini diharapkan di dalam kehidupan rumah tangga teman-teman ini itu akan banyak yang akan tercapai ya, semoga amin ya. Ada pencapaian bersama, kesuksesan bersama teman-teman ya. Dari segi ekonomi ataupun finansial ekonomi kamu, aku lihat memang akan begitu banyak peningkatan-peningkatan besar loh teman-teman ya. Mungkin itu impian terbesar kamu selama inilah. Jadi ketika segala sesuatunya sudah didapatkan, harus selalu bersyukur ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu bersyukur terhadap segala hal yang sudah didapatkan gitu ya. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang berpacaran. Oke, aku punya Queen of Pentacles ya. Oke. Nah, mengenai tentang kehidupan asmara teman-teman Gemini yang sedang berpacaran, jadi ini kartu menggambarkan tentang sebuah, kalau dikatakan harapan ya, karena hubungannya juga sudah terjalin cukup lama, sudah banyak pengorbanan dan perjuangan ya teman-teman. Gak ingin lah hubungan yang sudah dijalani cukup lama ini berakhir dengan sia-sia. Oke, apalagi ketika sudah cukup bersiap, mapan ya teman-teman, sudah dewasa. Jadi apalagi sih sebenarnya yang ditunggu? Aku rasa ketika memang sudah mapan, ya harus segera ini teman-teman ya. Jangan menanti, jangan nanti-nanti dulu. Kadang ketika pastinya ya pasangan kamu juga ingin kejelasan dan kepastian di dalam sebuah hubungan. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya menyesal deh teman-teman ya. Lama pacaran dengan kamu ternyata menikah dengan orang lain ya, karena setiap orang butuh kepastian di dalam sebuah hubungan. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Dan aku punya The Hermit. The Hermit muncul hadir teman-teman sebagai energi pembuka. Oke. Nah, melihat energi kartu pertama ini, ya, kalau aku katakan kamu harus ini loh, teman-teman ya, harus introspeksi lagi nih, ya. Kamu introspeksi diri teman-teman. Kenapa? Mengapa selama ini mungkin kamu sulit dalam mencari sosok pendamping hidup yang benar-benar berkomit, ya, berkomitmen, serius, tulus gitu teman-teman, yang baik. Jangan hanya menilai seseorang itu dari penampilan doang, dilihat kaya, mohon maaf ya, tampan, cantik, mapan, ya, seksi ya dan lain sebagainya teman-teman. Jangan melihat dari hal-hal itu gitu sih. Ya kalau misalkan itu yang kamu dapatkan juga, ya itu anggap saja sebagai bonus. Yang paling terpenting adalah inner beauty gitu teman-teman ya. Inner beauty, sebuah energi yang terpancar yang memang dia miliki ya teman-teman. Artinya dia orang yang baik ya, orang yang paling tidak teman-teman, orang yang jujur deh dan berkomitmen gitu sih. Karena kalau kesuksesan nanti bisa dicapai bersama kok ketika sudah menjalin. Nah, kira-kira kapan gitu ya teman-teman Gemini akan bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu? Ternyata kamu harus lebih bersabar di sini, harus ada upaya-upayanya juga teman-teman. Contoh seperti ini, ketika kamu menginginkan, kamu ingin segera mendapatkan pasangan, sudah ada action belum? Ya, mungkin seperti ini actionnya. Satu contoh kecil ya teman-teman. Ya coba deh kamu bertanya dengan teman kamu nih, ya kan? eh Bisa jadi teman sebagai perantara, teman-teman. Ya teman kamu sendiri bisa menjadi sebagai perantara, mungkin dia punya kenalan, mungkin dia punya keluarga, saudara, teman dan lain, yang lain-lain teman-teman. Mungkin itu juga bisa. Ya itu contoh kecil sih. Jadi memang harus ada action sih sebenarnya. Oke. Kalau introspeksi diri itu tergantung, itu juga termasuk upaya-upaya yang kamu lakukan untuk melakukan perbaikan-perbaikan diri ataupun mendekatkan diri terhadap Tuhan masing-masing, teman-teman. Itu juga sangat penting. Oke. Ya, next poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini lagi PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya The Hierophant ya. Ini kartu yang menggambarkan bahwasanya di sini aku lihat seperti apa ya teman-teman ya. Kalau dikatakan mungkin perjodohan, dikenalkan, didekatkan oleh seseorang, mungkin seperti itu ya. Oke. Dari kartu kedua ini aku punya Queen of Wands ya. Ratu tongkat sih, kartu yang menggambarkan kalau dikatakan ya berharap, berkeinginan, kemudian masih ada keraguan juga mungkin masih ada ya. Tapi yang namanya
eh, apa ya teman-teman ya, dikenalkan juga mungkin bisa jadi itu yang terbaik, ataupun bisa jadi itu juga menjadi sebuah hal-hal yang nggak baik teman-teman. Jadi walaupun sudah dikenalkan, sudah didekatkan ya teman-teman, juga harus ada proses kedekatan itu tadi loh. Jangan sampai terburu-buru, jangan sampai kamu kembali dikecewakan teman-teman ya. Dan jadikan ya kedekatan kamu ini ya itu sebagai akhir, kalau bisa sih ya, akhir dari apa ya, pencarian kamu selama inilah untuk mencari sosok orang yang lebih serius. Dan semoga apa yang menjadi upaya mungkinnya dari orang-orang terdekat kamu nih teman-teman, bisa jadi seperti itu ya, itu berhasil gitu ya, didekatkan dengan orang yang tepat gitu. Oke, next, 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Gemini ya. Aku punya tanggal 26, 14, oke, 8, 16, 27, 25, 23, tanggal 10, 31, tanggal 12, 20, dan tanggal 5. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.